Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di konten IBG. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, ada seorang wanita memandikan jenazah wanita, tetapi ia sedang haid dan tidak ada wanita lain yang bisa memandikan jenazah itu. Apakah dia harus tetap memandikan jenazah? Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal tentang 4 kewajiban dari umat muslim apabila ada umat muslim lainnya yang meninggal dunia adalah memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan dan menguburkannya. 4 hal ini wajib kita laksanakan, kewajibannya bersifat fardu kifayah. Artinya apa? Dalam satu daerah harus ada perwakilan dari umat muslim yang melakukan 4 kewajiban tersebut. Sering dikenal dalam dunia fikih sebagai tajhizul mayyit, yaitu merumat atau merawat mayit sesuai dengan aturan Islam, aturan syariat. Kaitannya dengan fardu kifayah berarti apa? Apabila ternyata tidak ada orang yang menjadi perwakilan untuk melakukan 4 hal tersebut, memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkannya, maka berarti umat muslim dalam wilayah tersebut hukumnya berdosa semuanya. Ini poin nomor 1. Poin nomor 2, kita masuk kepada poin khusus seputar memandikan jenazah. Memandikan jenazah di dalam syariat diharuskan apabila jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan haruslah laki-laki. Dan apabila jenazah perempuan, maka yang memandikan haruslah perempuan. Kenapa begitu? Apakah kalau laki-laki yang memandikan perempuan, atau kalau ada mayat perempuan yang memandikan laki-laki akan membuat batalnya mandi jenazah tersebut? Jawabannya, alasannya bukan gara-gara itu. Kenapa? Karena mayit ini yang wajib dijaga bukan suci dari hadas kecil, tapi yang wajib dijaga adalah suci dari hadas besar. Artinya apa? Kalau mayitnya meninggal dunia wajib dimandikan, tapi nggak wajib diwudui. Artinya kalau mayat sudah dimandikan lalu kemudian dicium oleh orang, dipegang kulitnya yang bukan mahram sehingga wudunya batal, atau keluar sesuatu dari lubang kemaluannya sehingga dia wudunya batal, maka tidak wajib dimandikan lagi. Kenapa? Karena dia hanya batal wudu dan tidak ada kewajiban untuk menjaga wudunya mayat, nggak ada. Sehingga sekali lagi kami tegaskan, alasan tidak bolehnya berbeda jenis kelamin untuk memandikan itu bukan gara-gara karena kalau kepegang nanti wudunya batal. Wudunya batal nggak ada masalah, karena tidak ada kewajiban untuk menjaga wudunya mayit. Yang menjadi problem adalah adanya aurat dan kehormatan mayit yang harus dijaga. Artinya auratnya orang ketika hidup itu tetap berlaku jika orang tersebut meninggal dunia. Jadi apabila ada seorang perempuan yang meninggal dunia, maka auratnya ketika meninggal dunia sama persis dengan auratnya ketika ia hidup. Sehingga laki-laki apabila meninggal wajib dimandikan oleh laki-laki, perempuan juga wajib dimandikan oleh perempuan. Alasannya adalah menjaga aurat dan menjaga kehormatan dari mayit yang itu tetap harus dijaga bahkan sampai meninggal dunia. Poin berikutnya, apakah orang yang memandikan jenazah harus suci? Jawabannya tidak. Jadi apabila ada orang yang tidak punya wudu, kemudian dia mewudui orang sakit, seorang pasien yang mungkin dia nggak bisa menggerakkan tangannya, tapi dia masih sadar, dia masih bisa niat, maka boleh diwudui oleh anggota keluarganya. Dibasuhkan wajahnya, dibasuhkan ke tangannya, diusapkan ke rambutnya, dibasuhkan ke kakinya. Nanti pasien yang sakit tinggal niat saja. Maka itu boleh dan sah. Walaupun anaknya yang mewudui itu dalam kondisi tidak berwudu, boleh. Atau dalam kasus memandikan, ada orang sakit yang dia pengen mandi junub tapi dia nggak bisa gerak, maka dimandikan sama orang lain, dimandikan sama keluarganya, dimandikan sama anaknya. Maka yang memandikan ini nggak harus bersih dari junub, nggak harus suci dari junub. Artinya apa? Yang memandikan junub tetap boleh untuk meniatkan hal tersebut. Sama dengan kasus memandikan jenazah,
walaupun orang yang memandikan ini tidak punya wudhu, walaupun orang yang memandikan ini junub, walaupun orang yang memandikan ini adalah orang yang haid, maka tetap boleh untuk memandikan jenazah tersebut. Kenapa? Karena ia tidak diwajibkan untuk suci terlebih dahulu ketika hendak memandikan jenazah. Tentang niatnya bagaimana? Tentang niatnya tetap diniatkan. Karena panjenengan tidak niat mandi junub untuk diri sendiri, tapi panjenengan niat memandikan agar mayitnya hilang status junubnya. Sebagaimana kita tahu, meninggal dunia menyebabkan junub, sehingga agar status junubnya hilang harus dimandikan. Karena mayit tidak bisa berniat, kita yang mewakili niat, tapi bukan niat untuk diri kita sendiri, tapi niat untuk niat mandi wajib milik mayit. Semoga bisa dijadikan sebagai jawaban. Jadi intinya, wanita yang haid apabila tetap ingin memandikan jenazah perempuan, maka tetap sah dan tetap diperbolehkan. Walaupun memang afdolnya apabila ada orang lain, maka biar orang lain yang memandikan jenazah tersebut, karena lebih afdol, lebih sempurna. Tetapi apabila memang tidak ada, maka berarti panjenengan tetap memandikan mayat tersebut, hukumnya boleh dan sah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.